Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah 91. Pada pertemuan kali ini aku akan membahas atau mengulas tentang tutorial pembuatan tas carrier atau tas gunung yang sering juga disebut dengan backpacker. Saksikan tutorialnya dan jangan lupa ya untuk menyediakan limbah plastik, terutama bungkus kopi, sebanyak mungkin. Oke, tahapan pertama atau awal itu seperti biasa kita mulai dengan proses pemotongan. Jadi untuk bungkus kopi yang aku pakai di sini, ini adalah bungkus kopi kapal api special mix. Jadi di sini ukurannya seperti biasa dengan panjang, pemotongan panjang. Di sini ukurannya 7 cm, lalu kita gunting dan kita lipat serta dipilih motif sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan motif yang aku pilih di sini adalah motif yang bertuliskan kapal api atau sering juga disebut dengan motif batik. Tetapi batik di sini ini aku aplikasikan lagi sehingga bukan seperti bentuk batik seperti biasa ya. Jadi di sini bentuknya nanti motifnya akan agak sedikit berbeda. Iya, jadi disiapkan dahulu. Ini adalah 3 bungkus kopi atau 3 lipatan. Lalu kita buat anyaman siku terlebih dahulu seperti ini ya, untuk basic dasar dari awal permulaan pembuatan tas tersebut. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau kamu mengikuti tutorial dari channel Hafsah 91, insya Allah akan paham ya. Karena ciri khasnya aku adalah pembuatan dasarnya ini adalah seperti ini, dengan proses menganyam yang aku pakai di sini. Ini model anyamannya adalah anyaman sudut rapat tanpa jahit, sehingga di sini lebih mempermudah dalam proses menganyam dan cepat. Ini adalah ukuran lebarnya, cukup lebar ya. Di sini lebar yang aku buat ini sekitar ya, jadi ini ukuran full aja nih. Jadi ukuran panjang lebar 1 2 3 4 5 dikali 4. Jadi 4 kali 5 apa 5 kali 4 lah, terserah ya, yang jelas intinya ukuran lebar mungkin sekitar 4 dan panjangnya 5. Setelah itu nyam kembali untuk susunan ke atas. Ini dia susunan ke atas, sudah kita susun ya. Kita hitung ya, kurang lebih berapa ya, 1. Ini lebarnya tadi ya, lebarnya itu 4. Terus panjangnya, jadi ini lebar tadi, terus ini panjangnya ini 5. Dan tingginya itu sekitar 6 lah kalau nggak salah ya. Coba kita hitung yuk, tingginya yuk. 6 deh kayaknya deh. 1 2 3 4 5 6. Nah ya bener 6. Jadi lebar 4, panjang 5 dan tinggi 6. Terus untuk bagian atas kita akan anyam kembali. Saksikan. Nah ini bagian atas udah aku rapiin ya sisi-sisi ini. Nah terus disisakan hanya 6 ujung. Nah di sini nanti akan kita buat anyaman seperti bentuk penutup ya. Dimohon untuk memperhatikan dengan baik-baik.
Anyam terus seperti ini, memutar ya, dengan model anyaman sudut. Satu baris dahulu, ya seperti ini. Jadi anyamannya tidak menyatu ya, jadi anyaman utuh. Memutar dari ujung tadi dimulai sampai nanti bertemu lagi di titik ujung tersebut. Jadi memutar, satu putaran dahulu. Nah, ini sudah terbuat. Mohon maaf, jadi di sini baru satu anyaman ya. Tetapi yang dibutuhkan untuk bagian atas adalah dua anyaman. Jadi kita anyam lagi. Tadi udah satu kali putaran, satu anyaman. Terus kita anyam lagi untuk bagian atasnya. Jadi dua putaran untuk dua anyaman sudut. Nah, ini sudah terbentuk dua lapisan anyaman bagian atas. Setelah itu kita akan bersiap untuk membuat pojokan masing-masing. Jadi di sini nanti juga akan terbuat pojokan lagi karena bentuknya nanti seperti tutup ya. Nah, ini kita urutkan pojokan atas dengan pojokan bawah semuanya untuk keempat sudut atas. Nah, jadi kita hanya membutuhkan kurang lebih 2 lipatan saja karena sudah ada 1. Lakukan seperti ini, memutar sampai terbentuk 4 sudut dengan pojokan yang ukurannya atau urutannya sama dengan bawah. Nah, jika sudah kalian melakukan proses pembuatan anyaman pojok-pojokannya semua, lalu bersiap untuk menganyam kembali untuk menutupi semua bagian-bagian yang di tengah tersebut dengan menggunakan anyaman sudut rapat juga, ya, seperti ini. Jadi pandai-pandailah atau jeli-jelilah kalian menyusunnya ya dengan hati-hati dan juga teliti sampai nanti akan bertemu di kuncian akhir di bagian pojok nanti. Nanti akan aku jelaskan kembali untuk bagian penguncian di akhir ya. Nah, nanti jika kalian menemui tanda seperti ini sudah bagian akhir. Nah, sudah buntu, kita bongkar dahulu di bagian bawah seperti ini ya. Jika kalian mengalami kesulitan, ini kita bongkar. Jadi jangan bingung-bingung. Dibongkar dahulu. Insya Allah nanti akan ketemu dan nanti akan rapat. Jadi seperti ini, dibongkar lalu dianyam kembali. Susunannya sebenarnya seperti menyusun susunan anyaman sudut seperti biasa, tetapi perlu dibutuhkan kejelian dan juga ketelitian di sini. Jadi diperhatikan baik-baik dan dilaksanakan dengan sabar dan juga pelan saja tentunya.
Nah, ini dia udah jadi ya. Mohon maaf ya jika ada suara-suara bising karena rumah aku kan pinggir jalan raya, jadi agak-agak ada suara-suara berisik gitu. Nah, untuk kali ini, nah bisa diperhatikan baik-baik ya. Jadi di bagian belakang nih, tuh, lihat tuh. Ini depan, belakang tadi, terus ini di bagian samping. Nah, ini bagian dalamnya tuh. Kelihatan kan udah rapi semuanya. Terus tinggal diapain? Ya, kita buat saku dahulu. Kita buat saku ini, kita buat anyaman lagi kayak tadi ya, tetapi di sini ukurannya lebih kecil. Ini bagian sampingnya ukuran 1,5, atasnya 2, lebarnya 3. Ini buat bagian saku ya, untuk bagian samping. Terus sisa dari ujung lipatan nanti bisa dimasukkan ke dalam. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini nih. Kalau udah bentuknya seperti ini, terus udah siap lah untuk dipasangkan. Nah, biasanya untuk tutorial sebelum-sebelumnya, aku ini biasanya memakai kawat, tetapi untuk mengantisipasi keamanan karena di sini tidak menggunakan inner, jadi saya tidak menggunakan kawat. Cukup menggunakan benang jeans atau Levi's ya, yang warnanya terserah bebas mau warna apa aja, tetapi biasanya kalau ada di toko itu warnanya biasanya navy ya, atau biru tua biasanya. Nah, nanti jahit di bagian ini. Nah, ini udah terpasang tuh ya, yang sudah aku contohin di situ udah terpasang. Nah, untuk menjahitnya di sini nanti akan aku jelaskan sedikit di sini. Yang jelas kita buat kuncian dulu di awal. Jadi benangnya ditaruh di ujung dahulu, terus nanti dijahit di sela-sela lipatan. Ya, diperhatikan baik-baik seperti ini kurang lebih ya. Jadi diselip-selipkan. Dan insya Allah ini kencang ya, benangnya ini kualitas yang cukup bagus. Dan ini tidak akan jebrol insya Allah, karena nanti akan dikunci dengan kuncian tali mati. Jadi tidak perlu menggunakan kawat untuk mengantisipasi keamanan. Jadi biar nggak kegesek-gesek ketika tangan masuk itu nggak terluka gitu ya. Jadi cukup menggunakan benang saja ketika mengaitkan saku dengan si tas tersebut. Tara, udah langsung main jadi aja nih. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu untuk bagian tengah ya, bagian penutup atas dan juga bawah, aku menggunakan resleting jaket. Ukurannya di situ udah dijelasin. Nah, untuk pemasangan resleting udah sering aku share ya untuk tutorial sebelum-sebelumnya. Nah, ini untuk modelnya bisa kalian pilih yang seperti apa. Nah, ini untuk lebar tali webbing yang bagian tengah ini sudah dijelaskan di situ. Pemasangannya nanti kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Terus untuk tali webbing bagian belakang ini ukurannya lebarnya lebih lebar lagi. Tadi kan kecil ya 2,5 cm, ini ukurannya 5 cm. Untuk pengait nanti bisa dikaitkan di bagian bawah seperti ini. Nah, terus nanti untuk di bagian bawah mohon maaf, di bagian tengah nanti bisa dimasukkan ke dalam ya. Nanti akan di-review untuk bagian dalamnya. Nah, untuk bagian tali ini, tali samping ya, atau tali webbing samping ini akan aku praktekkan di sini untuk memasang penguncinya atau yang sering juga disebut dengan slop ya. Jadi di sini membutuhkan sebuah alat yang bernama ini dia, slop tas atau gesper helm ya namanya. Ini ukurannya disesuaikan dengan talinya di situ untuk ukuran 2,5. Nah, ini juga ada namanya hak tas. Nah, ini dibutuhkan 2, kurang lebih 2 cukup ya, untuk 1
tas itu, maksudnya untuk satu tali. Dipasang ya, seperti ini ya tutorial memasangnya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, ini nanti kalian bisa sesuaikan dengan panjangnya. Panjangnya bisa lebih panjang lagi karena di sini ukuran yang aku pakai ini cukup pas 120 cm. Nanti kalian jika ingin lebih kuat lagi atau lebih aman lagi, kalian bisa menambahkan panjangnya. Juga untuk bisa dijahit untuk lebih aman lagi agar dia kencang permanen. Iya, ini dia hasilnya sudah jadi dan tas sudah siap dipakai. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat dan terima kasih.